Ya, aku mau tanya nih ya. Bener nggak sih kok pasar menjadi sarangnya setan? Iya nih, makanya khawatir karena saya sebagai ibu-ibu pasar itu adalah makanan setiap hari dan setiap pagi kan kita harus ke pasar. Iya, kan? betul sekali. Dan pasar itu kan juga tempat mencari rezeki, ya kan? Betul sekali. Nah, kenapa ini dibilang kalau pasar itu adalah sarang setan? Langsung aja kita saksikan, ini dia. Benarkah pasar sarang setan? Pemirsa beriman, pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Mereka berkumpul di sana untuk melaksanakan muamalah atau transaksi jual beli. Inilah yang menjadikan pasar, baik berupa mal, pasar tradisional ataupun yang lainnya, selalu ramai dikunjungi. Apalagi tempat yang menyediakan diskon besar-besaran, pasti akan diserbu oleh banyak orang. Pasar adalah tempat yang menjadi sumber rezeki dan menjadi tempat kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pasar, maka kita lebih mudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena begitu pentingnya pasar bagi kehidupan manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga beraktivitas untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hariannya. Namun di balik banyaknya manfaat dan keramaiannya, terdapat pernyataan bahwa pasar adalah sarang para setan. Benarkah hal tersebut? Pemirsa beriman, meskipun diperbolehkan untuk beraktivitas jual beli di pasar, namun jangan sampai kita melalaikan urusan akhirat seperti sholat, zikir, dan puasa. Karena sesungguhnya yang memang benar bahwa pasar merupakan medan pertempuran setan dan menjadi tempat ditancapkannya bendera setan. Meskipun bendera setan ini tidak nampak, namun keberadaannya benar-benar ada. Karena hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu yang artinya, jika engkau bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar darinya, karena pasar merupakan medan pertempuran setan dan di sanalah ia menancapkan benderanya. Sahih Muslim 2451. Dalam riwayat ini, pasar diserupakan dengan aktivitas setan yang berperang untuk menggoda manusia, karena banyaknya kebatilan yang terjadi di pasar, seperti berbuat curang, nipuan, dusta, sumpah palsu, akad batil, menjual sesuatu yang sudah dipesan orang lain, membeli barang yang sudah ditawar orang lain, mengurangi takaran dan timbangan, dan masih banyak lagi. Sedangkan maksud ditancapkannya bendera setan di pasar adalah menunjukkan bahwa setan benar-benar bercokol di sana. Tentara-tentara setan berkumpul di pasar untuk menebarkan perselisihan di antara manusia. Selain menjadi medan pertempuran setan, pasar adalah tempat yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim 671. Hal ini karena pasar dipakai untuk tempat beraktivitas masalah keduniaan semata, sehingga kebanyakan para penghuni pasar dikuasai kelalaian. Maka dari itu pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, terdapat sebuah amalan yang dianjurkan sebelum kita memasuki pasar. Amalan tersebut yaitu dengan mengucapkan zikir atau doa masuk pasar yang berbunyi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa barang siapa masuk pasar lalu ia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, niscaya Allah menuliskan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta kejelekan, serta mengangkat derajatnya hingga sejuta derajat. Hadis riwayat Tirmizi 3350, Ibnu Majah 2226, Al-Hakim 1930, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis tersebut hasan dalam Sahih Al-Jami 6231. Bahkan dalam riwayat lain ditambahkan pula, siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebelum masuk pasar akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Pemirsa beriman, zikir ini sangatlah ringan, namun memberikan nilai pahala yang sangat besar. Karena di saat manusia dalam kondisi lupa pada Allah Subhanahu wa taala, ada di antara hambanya yang justru berzikir dan mengingat Allah. Di saat semua manusia sibuk dengan dunia dan perdagangannya, dia justru menjadi orang yang ingat pada Allah.
banyak berzikir ketika di masjid atau ketika di tengah majelis zikir adalah perbuatan yang lumrah. Namun berzikir di tempat yang umumnya orang lupa pada Allah adalah amalan yang istimewa. Al-Hafiz Ibnu Rajab menyebutkan beberapa keutamaan berzikir di tengah kelalaian masyarakat dalam mengingat Allah. Yang pertama, zikir ini akan lebih rahasia, sementara amal sunnah yang lebih rahasia nilainya lebih besar. Karena itu, zikir di keramaian hendaknya dibaca pelan tanpa menggunakan tasbih. Yang kedua, amal ini lebih berat dilakukan karena umumnya manusia akan mengikuti apa yang dilakukan masyarakat di sekitarnya, dan semakin berat amal itu dikerjakan, maka pahalanya akan semakin besar. Dan yang ketiga, berzikir di tengah kelalaian masyarakat menjadi sebab Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Terdapat sebuah kisah menakjubkan yang diceritakan oleh seorang ulama tabi'in, yaitu Abu Kilabah, dalam kitab At-Taghrib wa At-Tahrib 2620, yang menceritakan bahwa ada dua orang mukmin yang bertemu di pasar. Kemudian satu menasihatkan kepada temannya, mari kita memohon ampun kepada Allah di tengah kelalaian manusia. Keduanya pun banyak membaca istighfar. Suatu ketika, salah satu orang ini meninggal. Tiba-tiba yang hidup bertemu temannya dalam mimpi. Dia berpesan, tahukah kamu, ternyata Allah mengampuni dosa kita sore hari ketika kita bertemu di pasar. Masya Allah. Pemirsa beriman, dengan ini hendaknya kita selalu memanjatkan doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melalui doa dan zikir ini Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari godaan setan dan bala tentaranya. Semoga dengan penjelasan ini dapat mengingatkan kita akan pentingnya berzikir dan mengingat Allah baik di tempat beribadah maupun di tempat-tempat kelalaian manusia seperti pasar. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.